Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Melisa dan teman saya Tubagus Bagus, Rupi Udin. Febri. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan Greening Supply Chains. Jadi, Greening Supply Chains, the role of information technology, yaitu usaha untuk membuat sistem rantai pasokan menjadi lebih ramah lingkungan dengan peran teknologi informasi yang membantu proses menghijaukan tersebut. Dalam dunia yang semakin panas, datar, dan padat seperti yang dijelaskan oleh Thomas Friedman, tantangan besar seperti perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan persaingan global memaksa kita untuk menciptakan inovasi radikal dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengolahan rantai pasok. Rantai pasok adalah rangkai aktivitas yang mencakup proses penggandaan bahan mentah, produksi, hingga distribusi barang atau jasa kepada konsumen akhir. Konsumsi manusia menjadi pendorong utama rantai pasok yang semakin kompleks dan luas. Oleh karena itu, penting untuk menghadirkan rantai pasok yang lebih ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi informasi agar dapat meningkatkan efisiensi, memperbaiki pelayanan kepada pelanggan, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi materi ini akan membahas bagaimana teknologi informasi dapat berperan dalam mewujudkan rantai pasok yang berkelanjutan sebagai respon terhadap perubahan global yang cepat dan kompleks. Next. Oke, jadi apa itu rantai pasok lebih mendalam? Jadi rantai pasok adalah sistem yang melibatkan organisasi manusia, teknologi, aktivitas, informasi, dan sumber daya yang terlibat dalam menggerakkan produk atau layanan dari pemasok kepada pelanggan. Menurut Lambert dan Cooper, menyatakan bahwa SCM atau Supply Chain Management mewakili salah satu pergeseran paradigma penting dalam manajemen bisnis modern. Mereka menekankan bahwa perusahaan-perusahaan tidak lagi bersaing secara individu, tetapi bersaing sebagai bagian dari rantai pasok yang terdiri dari berbagai entitas yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dua faktor utama yang telah membentuk rantai pasok global seperti yang kita kenal, yang membuat komunikasi jadi sangat murah dan cepat, yang kerja lintas negara lebih mudah dan terus ada standar penggunaan kontainer yang seragam di kapal membuat pengiriman barang dari manapun jadi lebih cepat dan murah karena ongkos kirim turun drastis, perusahaan jadi lebih sering memindahkan produksi ke negara lain untuk menghemat biaya. Rantai pasok juga berperan penting dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Negara-negara yang terlibat dalam rantai pasok global dan jalur perdagangan internasional cenderung menghindari konflik militer dengan mitra perdagangan mereka. Alasannya adalah karena kerjasama ekonomi yang erat membuat konflik menjadi tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Next, peran transportasi. Peran transportasi dalam rantai pasokan sangat penting karena transportasi merupakan elemen esensial dalam setiap rantai pasokan karena memungkinkan perpindahan barang dari satu tahap produksi ke tahap berikutnya hingga akhir sampai ke tangan konsumen. Dalam praktiknya, produsen, pemilik merek, dan pedagang seringkali menyerahkan tanggung jawab transportasi kepada penyedia layanan logistik pihak ketiga yang dikenal sebagai Third Party Logistic Providers atau 3PLS. Industri layanan logistik merupakan sektor yang menghadapi tekanan tinggi, salah satunya disebabkan oleh margin laba yang relatif kecil. Selain itu,
dan jasa logistik seperti 3VLS umumnya belum dianggap sebagai bagian strategi dalam pengolahan rantai pasok. Hal ini menyebabkan kurangnya investasi dan integrasi mendalam antara perusahaan dan penyedia layanan logistik. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan 3VLS, salah satunya alasan rendahnya adalah kualitas layanan logistik internal perusahaan yang seringkali lebih baik dibandingkan penyedia eksternal. Menurut Mure, hanya sekitar 25% pengiriman barang yang menggunakan integrasi elektronik dengan penyedia layanan logistik mereka. Sementara itu, sebanyak 56% perusahaan menggunakan teknologi untuk menyesuaikan diri dengan layanan 3VL, tetapi hanya terbatas pada aktivitas non-fisik seperti email atau portal internet. Ini menunjukkan bahwa integrasi antara perusahaan dan 3VL masih cenderung bersifat administratif, bukan operasional fisik. Sebagai solusi untuk kelemahan trivial, konsep Party Logistik 4VL diperkenal pada tahun 1990-an oleh Accenture. 4VL berfungsi sebagai integrator yang mengumpulkan sumber daya, kemampuan, dan teknologi dari berbagai organisasi untuk merancang, membangun, dan menjalankan solusi rantai posok yang komprehensif. Meskipun ide ini terdengar menjanjikan, banyak perusahaan yang mencoba menerapkan tetapi malah mengalami kegagalan karena berbagai tantangan. Next. Terus seberapa hijau rantai pasok ini? Apakah benar-benar ramah lingkungan jika barang-barang kita diproduksi di seluruh dunia? Ini adalah pertanyaan yang mudah diajukan tetapi jawabannya rumit. Meskipun produksi massal di satu tempat bisa sangat efisiensi berkat spesialisasi, pengiriman barang dari pabrik ke konsumen akhir melibatkan banyak proses logistik yang berdampak besar pada penggunaan energi, emisi gas buang, dan kualitas udara. Yang bisa kita katakan dengan pasti adalah bahwa rantai pasok memiliki dampak yang sangat besar terhadap penggunaan bahan bakar fosil dan emisi gas rumah kaca di seluruh dunia. Kita pernah menyebut angka tentang banyaknya di Uni Eropa dan 28% dari emisi CO2 di Eropa, emisi dari sektor transportasi meningkat sebesar 47% dari tahun 1985 hingga 2010. Meski begitu, masih ada banyak peluang untuk membuat rantai pasok lebih ramah lingkungan dengan menerapkan solusi yang lebih cerdas dan efisien. Next. Terakhir ada consumers are in the driver's seat. Rantai pasok saat ini semakin ber- berorientasi pada konsumen, di mana kebutuhan dan harapan pelanggan menjadi pusat dari seluruh aktivitas produksi dan distribusi. Istilah consumers are in the driver's seat menggambarkan bahwa konsumen kini memiliki kendali yang besar atas apa, kapan, dan bagaimana suatu produk harus tersedia. Untuk memenuhi hal ini, perusahaan harus mampu merancang sistem rantai pasok yang responsif, baik melalui produksi berdasarkan pesanan atau made to order, seperti mobil dengan spesifikasi khusus, maupun produksi berdasarkan
prediksi peminatan pasar made to stock seperti bahan makanan di supermarket. Selain itu, pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen dan pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Lanjut ke Ropi. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang kenapa informasi itu sangat penting atau kunci dari eh, apa sih ini namanya change itulah. Nah, kalau menurut teori Galbert pada tahun 1974 itu menjelaskan tentang pentingnya informasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sistem. Ya, jadi informasi itu memegang peranan penting dalam organisasi atau sistem, khususnya saat menghadapi ketidakpastian. Nah, kalau menurut teori Galbert ini tuh ada dua cara untuk atau dua strategi untuk menghadapi apa sih namanya masalah seperti ini. Yang pertama itu adalah mengurangi kebutuhan akan informasi. Jadi strategi ini tuh bertujuan untuk menyederhanakan sistem dengan sistem yang lebih sederhana. Kita tidak dibutuhkan lagi terlalu banyak informasi untuk mengambil keputusan. Nah, ini tuh cocok digunakan saat informasi sulit didapatkan atau proses pengumpulan informasi itu akan memakan waktu atau biaya yang besar. Contohnya aja seperti menstandarkan produk atau prosedur supaya tidak perlu menganalisis kasus per kasus gitu. Yang kedua itu adalah meningkatkan kapasitas pemrosesan informasi. Nah, jika sistemnya kompleks dan selalu berubah, maka justru kita perlu meningkatkan kemampuan untuk mengumpulkan, memproses, dan bertindak atas informasi. Nah, tujuannya itu agar bisa respon cepat dan akurat setiap perubahannya. Jadi contohnya itu kayak menggunakan teknologi atau sistem informasi manajemen untuk menganalisis data secara real time. Jadi kalau misalnya secara keseluruhan ya, teori Galbert ini itu menyarankan dua pendekatan yang berbeda, tergantung dari situasinya. Yang pertama itu ya menyederhanakan sistemnya atau memperkuat pemrosesan data atau informasi agar keputusan yang diambil tetap efektif di tengah ketidakpastian ini, gitu loh. Oke, lanjut kita ke perubahan peran teknologi informasi dalam rantai pasok ya atau supply chains. Nah, di sini ada perbandingannya yaitu yang dulu dan sekarang. Jadi kalau dulu itu sistem IT atau teknologi informasi itu digunakan hanya untuk internal perusahaan. Kayak cuman buat mengatur stok, jadwal produksi, mencatat pengiriman. Nah, itu tuh tidak terkoneksi keluar gitu loh. Jadi nggak terintegrasi atau apalah itulah dengan pihak eksternal. Juga sistemnya lambat, tidak bisa dipantau juga dalam kondisi secara real time gitu. Kayak misalnya tidak tahu tidak tahu apakah truk itu kena macet atau ada cuaca buruk atau stoknya habis begitu. Nah, kalau yang sekarang itu sistem IT sudah modern dan terkoneksi secara luas. Jadi memungkinkan perusahaan tahu situasi real time, jadi langsung tahu kondisi lapangan saat itu juga. Terus yang kedua itu terhubung dengan banyak pihak, jadi sistemnya terintegrasi dengan supplier atau kontributor hingga pelanggan sekalipun. Terus yang ketiga itu berbasis cloud. Jadi akses datanya bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Dan yang terakhir itu terhubung dengan alat pintar atau LOT di sini ya, seperti sensor, GPS, atau sistem otomatis lainnya. Jadi bisa kita simpulkan dari kedua ini itu, kalau dulu itu sistem hanya tahu apa yang sudah terjadi. Nah, kalau yang sekarang itu sistem tahu apa yang sedang terjadi, bahkan bisa membantu kita mengambil keputusan ke depannya agar
tidak ribet lagi begitu. Oke, selanjutnya di sini ada perbandingan supply chains yang old school versus new school. Yang pertama itu dari reaktif menjadi ke proaktif. Jadi dulu itu perusahaan baru bertindak setelah permasalahannya itu terjadi. Nah, kalau sekarang perusahaannya itu sudah bisa memprediksi dan mencegah masalah sebelum terjadi. Jadi bisa diantisipasi terlebih dahulu begitu. Dan yang kedua di sini ada dari optimisasi lokal ke koordinasi multi level. Jadi dulu tuh setiap bagian bekerja sendiri, setiap bagiannya itu bekerja sendiri-sendiri. Nah, kalau sekarang tuh semua bagian tuh bisa saling terhubung dan saling bekerja sama dari pemasok sampai ke konsumennya. Terus yang ketiga di sini ada dari rencana tetap ke perencanaan ulang dinamis. Kayak perencanaannya itu tidak bisa diubah kalau dulu tuh. Nah, kalau sekarang tuh perencanaannya bisa disesuaikan kapan saja dan mengikuti situasi terbaru. Jadi lebih fleksibel lah kalau yang sekarang tuh. Yang keempat itu ada dari jaringan statis ke rute cerdas dan fleksibel. Nah, ya kalau dulu tuh jalur pengirimannya itu tetap dan kaku gitu loh. Jadi nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, kalau sekarang tuh bisa menyesuaikan rute secara otomatis dan lebih cepat, efektif juga. Begitu. Dan selanjutnya yang lima yaitu dari fokus biayanya itu ke seimbangan biaya, terus layanan dan keberlanjutan. Jadi dulu tuh hanya mengejar biaya murah. Nah, tanpa memperdulikan faktor yang lain ya kalau dulu tuh. Nah, kalau sekarang tuh bisa perusahaan juga mempertimbangkan kualitas layanan dan juga dampak kepada lingkungannya. Yang keenam itu dari sistem kaku ke solusi fleksibel dan berbasis cloud. Sistem lama itu susah diubah ya. Terus juga kalau sistem sekarang mudah disesuaikan lah lebih tepatnya. Bisa diakses dari mana saja karena sudah menggunakan teknologi yang cloud itu atau awan ya. Dan yang terakhir itu adalah informasi terisolasi menjadi ke informasi kaya dan terregerasi ya. Jadi dulu tuh informasi itu tersebar dan tidak saling terhubung. Nah, kalau sekarang tuh semua informasi tersambung dalam satu sistem sehingga bisa dipakai untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Begitu. Kayak yang terakhir, eh, ini ada closing word ya. Jadi selama bertahun-tahun tuh fokus utama dalam pengelolaan rantai pasok adalah bagaimana penekanan biaya serendah mungkin. Banyak perusahaan hanya berpikir tentang bagaimana cara mengirim produk seefisien mungkin tanpa benar-benar memikirkan dampak terhadap lingkungannya. Namun di era sekarang nih, di mana krisis iklim bukan lagi ancaman jauh di depan, tetapi kenyataan yang kita hadapi setiap hari. Pendekatan seperti itu jelas tidak lagi cukup. Kita sekarang berada di titik di mana keberlanjutan bukan sekedar tambahan, tapi juga sudah menjadi kebutuhan utama. Dan rantai pasok sebagai salah satu sumber emisi terbesar dalam sistem produksi global itu justru menjadi tempat paling strategis untuk melakukan perubahan. Nah, karena itulah peran teknologi informasi ini tuh sangat penting banget, ya sangat penting ya. Nah, tidak ada perusahaan yang bisa berjalan sendiri. Kolaborasi itu adalah kuncinya. Jadi jika kita ingin membangun rantai pasok yang benar-benar hijau atau green, itu semua pihak harus bersatu dan tidak hanya lewat teknologi saja, tetapi juga lewat niat dan komitmen yang sama gitu loh. Karena pada akhirnya masa depan rantai pasok itu bukan hanya soal menjadi lebih cepat dan lebih murah,
Tapi masa depan rantai pasok itu adalah tentang menjadi lebih manusiawi, lebih adaptif, dan lebih bertanggung jawab terhadap bumi kita bersama ini. Oke, sekian presentasi dari kelompok terakhir ini. Bila kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.